Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar daring di rumah. Meskipun tidak bisa bertatap muka, tapi kita semuanya masih bisa melakukan belajar jarak jauh. Kita syukuri juga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya pastinya ya. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang tematik IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, jangan lupa sebelumnya anak-anak juga bisa membuka buku tematiknya 5B subtema 1 tentang udara bersih bagi kesehatan. Jadi di subtema 1 ini temanya cara tubuh mengolah udara bersih. Untuk materi IPA-nya ini kita akan membahas tentang alat pernafasan pada manusia dan hewan ya, beserta fungsi-fungsinya dan proses pernapasannya ya. Tuh. Untuk yang selanjutnya ini tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti bernapas ya. Bernapas adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara melalui organ pernapasan. Nah, organ pernapasan manusia itu adalah paru-paru ya. Jadi tugas utamanya adalah mengambil oksigen dari udara melalui proses pernapasan. Kemudian alat-alat pernapasannya apa saja? Alat pernapasannya ada hidung, pangkal tenggorok, atau trakea, dan paru-paru. Nah, paru-paru ini ada 3 cabang. Jadi ada 3 bagian, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, langsung saja kita menuju ke bagian-bagian sistem pernapasannya. Itu ada gambar yang ditunjukkan. Nah, itu mulai dari rongga hidung, mulut, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kita akan mengetahui fungsi-fungsinya ya. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung fungsinya untuk apa? Penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Nah, disaring dengan apa? Nah, itu kan di hidung kan ada rambut halus ya. Itu gunanya untuk menyaring kotorannya. Jangan lupa setiap kali itu dibersihkan hidungnya ya, supaya tidak ada kotoran yang menempel. Nah, di hidung juga ada yang namanya proses penyesuaian suhu atau kelembapan, supaya apa yang masuk itu nanti akan mengering dan bisa diambil. Dan dari hidung itu ada yang namanya faring. Faring itu adalah hulu tenggorok. Nah, jadi pertama masuk udara itu yang setelah hidung itu ya. Nah, fungsinya apa? Menjadi jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru ya, dari jalurnya melalui itu dari pertama dari faring itu. Kemudian yang selanjutnya laring ini pangkalnya. Pangkal berarti bagian paling bawah. Tugasnya apa? Menyalurkan udara dari faring ke trakea. Trakea tadi adalah tenggorokan ya. Jadi fungsinya adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Trakea ini yaitu tadi faring, laring itu termasuk di trakea itu. Ya, keseluruhan tenggorok itu berarti namanya trakea. Dan fungsi juga penyaringan kembali udara yang masuk ya. Jadi setelah melalui rambut-rambut halus
alveolus tadi itu di trakea disaring kembali, disaring ulang biar udara yang masuk itu bersih ya. Kemudian yang selanjutnya ada paru-paru. Nah, ini paru-paru pada manusia itu jumlahnya sepasang, pasti ada dua ya. Nggak mungkin satu, pasti ada dua, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Nah, di dalam paru-paru ini ada 3 bagian, yaitu yang namanya bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Apa yang dinamakan dengan bronkus? Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan yang terdapat di bronkus ya. Yang ketiga ada alveolus. Alveolus itu adalah ujung, jadi ujungnya bronkiolus itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu. Next, selanjutnya langsung kita belajar tentang alat-alat pernapasan pada hewan ya. Nah, di sini ada beberapa hewan yang akan kita bahas. Yang pertama ada ikan. Nah, mungkin kalian sudah tahu ikan itu nafasnya dengan apa. Ikan itu bernapas dengan insang ya. Insang itu terletak di sebelah kanan dan di kiri kepala. Itu kalian bisa lihat di videonya, itu kayak semacam apa itu ya, selaput kayak sapu ya, ada serat-seratnya, itu namanya insang. Nah, insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang disebut lembaran insang itu ya. Nah, di dalam lembaran insang itu terjadi pertukaran udara. Nah, jadi ikan itu memiliki semacam apa ya, gelembung gitu, gelembung yang di dalamnya itu untuk digunakan menyimpan oksigen. Jadi ketika ikan berenang, gelembung itu akan berfungsi untuk sebagai pernapasan dan mengatur kemana ikan itu akan bergerak. Ikan juga bisa memperoleh udara dari dalam air ya. Makanya kalau kalian punya kolam misalnya di rumah, itu kalau bisa dikasih filter supaya gelembung-gelembung oksigen itu bisa masuk ya. Dan ikan bisa menghirup. Jadi prosesnya adalah ikan itu pada awalnya mengambil air yang dia hirup. Kemudian air itu mengalir ke dalam tubuhnya, ke rongga mulut, menuju ke lembaran-lembaran insang. Nah, setelah di sana air keluar melewati yang lembaran-lembaran itu kayak selaput itu. Nah, ketika airnya melewati itu, oksigen akan diikat, akan ditangkap oleh darah yang di situ ya. Pada saat itu ikan akan menghembuskan atau melepaskan karbon dioksida. Oke, yang selanjutnya ini ada burung. Ada yang punya burung di rumah? Ada ya. Nah, bisa lihat itu burung ada trakea, burung paru-paru. Nah, jadi burung itu alat pernapasannya berupa paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis. Kantong-kantong itu bisa berhubung ke paru-paru langsung. Jadi jalannya pernapasan burung adalah udara masuk melalui hidung, ya, hidungnya itu, kemudian melalui tenggorokan atau trakea, kemudian melalui pundi-pundi udara dan menuju ke paru-paru. Nah, jadi ketika burung terbang itu, kantong-kantong udara yang di dalam tubuh burung itu akan terhubung. Nah, jadi akan dikembungkan, akan dilebarkan. Jadi ketika burung terbang itu maka dia akan ringan karena ada kantong-kantong udara tersebut. Nah, jadi
kantong itu digunakan burung untuk menyimpan udara ketika terbang. Nah, ketika terbang, si burung tidak memasukkan udara lagi, jadi cukup dengan menggunakan kantong-kantong itu. Di situ tersimpan banyak sekali pundi-pundi udara yang ada, ya. Next, sekarang ada katak, ya. Ini katak ini adalah hewan amfibi, ya. Jadi katak itu ketika dia masih berupa larva, yang kayak itu apa namanya itu, sebelum kecebong itu loh, kayak telur-telur itu loh. Nah itu, nah dia bernafas menggunakan insang luar itu. Tapi ketika katak itu bertumbuh menjadi berudu, katak akan menggunakan insang yang ada di bagian dalam tubuhnya, ya. Nah, ketika katak dewasa, nah, dia akan baru menggunakan paru-parunya dan kulitnya sebagai bernapas. Kemudian lanjut ada reptil. Nah, yang di gambar itu ada kadal dan ular dan lain-lain, banyak sekali reptil. Contohnya kayak apa itu namanya, yang di sungai itu loh, yang mulutnya lebar itu apa namanya? Buaya, ya. Ada cicak, ada biawak dan lain-lain. Nah, jadi reptil itu bernapasnya menggunakan paru-paru. Jadi prosesnya ketika udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke batang tenggorokan, kemudian langsung ke paru-paru. Jadi di dalam paru-paru ini oksigennya akan diserap. Nah, sedangkan karbon dioksidanya akan dikeluarkan, ya. Yang selanjutnya ada mamalia. Kebetulan di situ yang mamalia kita contohkan ikan lumba-lumba, ya. Itu bisa dilihat bagian-bagiannya. Jadi mamalia itu apa sih? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui, ya, menyusui anaknya. Mamalia itu ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di dalam air. Yang di darat mungkin contohnya ada sapi, kambing, kuda, kerbau, gitu, kalau yang di darat. Tapi kalau yang di laut ada yang namanya paus, lumba-lumba, atau yang namanya duyung. Bukan putri duyung ya, duyung, ikan duyung. Jadi mereka bernafasnya menggunakan apa tadi? Paru-paru, ya. Ketika dia berenang, khususnya yang di air itu dia juga memiliki katup, ya. Jadi di dalam apa namanya itu paruhnya, ujung mulutnya itu ada katup untuk menyaring itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada cacing tanah. Cacing tanah ini hidupnya di mana? Pastinya di tanah, ya. Pasti bau tanah kalau cacing, ya. Jadi kalau cacing tanah ini bernafasnya menggunakan kulit. Kenapa? Karena cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Dengan permukaan kulitnya itu, cacing mempunyai banyak pembuluh darah. Nah, jadi kulitnya itu bisa menghasilkan lendir. Nah, lendir ini biasanya sifatnya basah dan lembab. Jadi kondisi itu menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Nah, itulah sebabnya cacing membutuhkan tempat yang lembab dan basah. Jadi di tempat tersebut proses pernapasan dapat berlangsung dengan baik, ya. Yang terakhir ini ada hewan serangga. Yang dicontohnya itu kebetulan ada belalang tempur. Itu film kalau itu, ya. Nah, serangga itu alat pernapasannya berupa trakea, ya, paru-paru itu. Apa yang dimaksud dengan trakea, ya?
ini adalah pembuluh-pembuluh halus yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma itu apa? Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan kiri yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Kemudian oksigen itu tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Jadi keluar masuknya udara disebabkan gerakan otot seluruh tubuh secara teratur. Ya. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa kami sampaikan ya tentang alat pernapasan manusia dan hewan serta fungsi-fungsinya dan proses pernapasan. Ada yang ditanyakan? Kalau masih belum jelas, bisa didengarkan berulang-ulang videonya. Anak-anak bisa membuka buku matematiknya juga, dibaca-baca materi yang terkait. Tidak ada ya pertanyaannya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akhiri, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.